Oke, selamat datang di Dynasty Learning Center. Untuk kali ini kita akan membahas di analisis faktur ya. Di analisis faktur ini nanti kita bisa membuat laporan per bulannya, laporan per tahunnya, bagaimana untung rugi, produk-produk mana saja yang menguntungkan. Nah, itu nanti kita bisa analisis sesuai dengan fakturnya. Nanti juga bisa lihat juga sih siapa aja yang masih belum bayar atau gimana. Oke, kita mulai ya. Untuk mendapatkan analisis faktur, kita ke akuntansi. Nah, ini kita ke laporan, ada analisis faktur. Nah, ini tampilan analisis faktur yang pertama. Tapi biasanya yang kita pakai adalah bagian poros ya. Nah, bagian poros ini. Nah, yang pertama, kita nih ada dua poros ya, yang total dua ini. Nah, total ini ada yang ke bawah, yang total ini yang ke samping. Secara kasar sih, ini kita mau kategorikan berdasarkan apa saja. Kalau yang sekarang ini dia kategorikan berdasarkan bulannya, yang ke kanan ini berdasarkan kategorinya. Bisa kita ganti, kita tutup dulu. Nah, kita ganti per rekanannya misalnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Atau yang ini kita mau ganti jadi tanggal, jadi kuartal. Atau mungkin per harinya. Nah, gitu tanggalnya itu gimana. Ini bisa dimainkan. Nah, untuk di dalam ininya juga bisa di dalamnya, misalnya dalam tanggal 10 ini rekanannya siapa aja. Nah, ini juga bisa, nggak terbatas ini mau dikategorikan berdasarkan apa saja. Misalnya ya, kita per tanggal, bulan. Nah, ini di bulan ini siapa aja rekanannya. Kita bisa dari rekanan, nah, kita buka semuanya. Nah, inilah kalau misalnya pakai poros. Atau kan misalnya juga ini juga kategori produknya bisa juga seperti ini. Nah, ini adalah cara kita groupingnya. Lalu di pengukuran ini akan menampilkan apa saja yang akan kita tampilkan. Misalnya kuantitas produknya, harga rata-ratanya, total dalam mata uang, dan marginnya misalnya. Nah, ini contohnya ya, margin-marginnya ini. Tapi biasanya kita tuh hanya menggunakan total dalam mata uang. Untuk laporannya di berat, misalnya kalau misalnya Indomina ya, itu di laporannya dia menggunakan berat, itu nanti kita menggunakan laporan penjualan, bukan di analisis faktur. Analisis faktur ini biasanya murni dalam mata uang. Misalnya kita mau ngambil tadi yang contohnya ya per bulan, ini dia mau atau rekanan, ininya ganti tanggal per bulan, misalnya ya contohnya kita buka, nah terus kita download ya, lalu kita buka, ini nanti akan menghasilkan sebuah hasil file Excel. Kalau dirapikan, ini kita gunakan akuntansi. Nah, beginilah kalau misal biasanya kita butuhnya untuk laporan, kita bisa melaporkan ini, kita print atau kita PDF-kan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.